Selamat pagi adik-adik, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu apa dan mendengarkan cerita apa ya? Sebelum kita mulai, yuk kita membacakan Paritana Makaragata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawatang Dhammo Dhamma Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sawisata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Sebelum mendengar cerita, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia. Menyinari dunia. Gimana adik-adik, seru bukan? Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita Penggembala Domba dan Serigala oleh Cici Yeni. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Terimalah salam Buddhis dari Cici. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama Cici Yeni Awati. Hari ini Cici akan membawakan sebuah cerita. Nah, ceritanya ini berjudul tentang Penggembala Domba dan Serigala. Nah, Cici akan mulai ceritanya ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki bersama dengan seorang ayahnya yang bekerja sebagai penggembala domba. Si ayah merasa bahwa
anaknya ini sudah cukup umur untuk membantu ayahnya di padang rumput untuk menggembala para domba. Nah, sampai suatu ketika si ayah memberikan sebuah kesempatan kepada anaknya untuk menggiring domba-dombanya itu ke padang rumput. Nah, awalnya si anak merasa senang. Wah, pasti saya dapat bermain nih, saya bisa berlari kencang di padang rumput. Tetapi ya, si anak ini diberikan pekerjaan untuk mengawasi domba-dombanya itu di padang rumput. Nah, dari satu hari ke satu hari, si anak merasa sangat bosan dan tidak bahagia. Akhirnya, terpikirkan sebuah ide. Apakah itu? Apakah adik-adik tahu? Oke, Cici kasih tahu ya. Nah, anak penggembala ini tiba-tiba berteriak, "Tolong! Tolong! Ada serigala! Ada serigala!" Nah, ketika mendengar dari kejauhan ada anak kecil yang berteriak, para penduduk itu segera berlari ke padang rumput. Ketika melihat, mana serigalanya? Mana serigalanya? Ketika melihat ekspresi dari para penduduk, si anak ini tertawa terbahak-bahak. Para penduduk tertipu. Saya berhasil membuat sebuah pertunjukan yang sangat lucu. Nah, melihat bagaimana cara si anak ini membuat keonaran seperti ini, para penduduk merasa sangat terganggu. Nah, keesokan harinya, si anak ini berpikir, hari ini saya juga akan melakukan pertunjukan seperti kemarin. Dan benar saja, si anak ini berteriak lagi, "Tolong saya! Tolong saya! Ada serigala jahat! Tolong! Saya takut! Saya takut!" Nah, mendengar seperti itu, para penduduk segera berlari ke padang rumput lagi, membawa segala peralatan, membawa batu-batu untuk mengusir serigala tersebut. Alhasil, para penduduk tidak menemukan seekor serigala pun. Dan tentu saja si anak ini sangat senang. Nah, para penduduk hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berjalan pulang. Sampai hari ketiga, ya, ketika si anak penggembala ini baru saja mau naik ke atas bukit, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seekor serigala. Dan pada saat itu, domba-dombanya ini sedang merumput. Nah, tiba-tiba serigala ini datang mendekati para domba dan hap! Lalu si anak ini hanya bisa teriak dari atas bukit, "Tolong! Tolong! Serigala menggigit domba saya! Serigala memangsa domba saya! Tolong! Kali ini serius! Benar-benar ada serigalanya!" Nah, melihat teriakan seperti ini, para penduduk sudah terbiasa. Halah, pasti anak itu berbohong lagi. Pasti anak itu mau menipu kita semua. Tidak usah dipikirkan. Tidak perlu lagi kita naik ke atas bukit untuk membantu anak ini. Si anak ini hanya bisa menangis dan menangis. Domba saya hilang semua. Gara-gara ada serigala beneran. Nah, sepanjang sore, anak ini hanya bisa menangis, merasa sedih, pulang ke rumah memberitahukan kepada ayahnya. Nah, adik-adik, dari cerita ini, ya, kita diajarkan untuk selalu jujur, kita tidak boleh berbohong. Dan ingat adik-adik, di dalam ajaran Buddha, terdapat sebuah ajaran. Ajarannya itu, saya bertekad untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Nah, berbohong itu termasuk kata-kata yang tidak benar. Jadi adik-adik, sekian cerita dari Cici. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian ya. Terimalah salam Buddhis dari Cici. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tahukah kamu? Adik-adik, tahukah kamu? Stupa adalah bangunan yang bentuknya seperti genta ataupun kubah. Stupa digunakan untuk menyimpan relik atau untuk menyimpan benda yang pernah dipakai Buddha atau orang-orang suci, serta untuk mengenang peristiwa dalam kehidupan Buddha ataupun orang suci. Adik-adik, itulah makna stupa. Semoga pengetahuan Buddhis ini bermanfaat ya. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa.